Kembali lagi bersama Zara Channel. Kali ini saya mau berbagi informasi penting sekitar visa, khususnya visa turis. Saya juga mau menambahkan cara bagaimana sih supaya kita bisa tinggal lebih lama di Australia, tapi tetap legal, bukan pendatang gelap. Yuk kita mulai tahap-tahapnya satu persatu. Awal mulanya kan kamu buat dulu email account. Bukan hanya untuk visa turis ya, tapi untuk semua visa. Terus caranya gimana? Kamu tinggal lihat aja di deskripsi, saya udah cantumin linknya. Ikutin aja nanti. Setelah kamu udah buat akun IMI, terus kamu isi formulir. Gimana caranya? Saya taruh lagi linknya di deskripsi. Ya, silahkan lihat videonya. Setelah kamu isi form, sebaiknya sebelum kamu melanjut ke attach document, kamu buka dulu lah video saya. Judulnya tentang penyebab visa ditolak. Selain itu juga kamu bisa buka-buka di YouTube atau di Google ya, penyebab-penyebab visa ditolak. Jadi kamu punya gambaran apa yang boleh dan apa yang tidak. Form udah diisi, sekarang kamu lanjut ke attach document ya. Gimana sih caranya? Ada juga, udah saya buat juga videonya. Silahkan lihat di deskripsi. Setelah semua file di attach, lalu kamu submit. Setelah itu sistem akan mengarahkan ke pembayaran. Bingung cara bayarnya? Coba lihat lagi di deskripsi, sudah saya taruh linknya. Kamu udah mengikuti semua petunjuk yang ada di video. Masih saja pembayarannya selalu decline. Boleh hubungi saya bisa bantu bayarkan. Tidak hanya visa turis ya, saya juga bisa bantu bayarkan visa yang lainnya. Hanya saja fee-nya agak sedikit berbeda. Setelah visa kamu granted, kamu bisa lihat status visa kamu di Vevo. Ya, saya belum buat videonya ini, jadi saya akan jelaskan di sini caranya. Dari Google, kamu ketik Vevo. Baru kamu klik cek visa details and condition. Di dokumen type kamu pilih paspor, baru referensi type kamu pilih visa grant number, date of birth tanggal lahir, dokumen number itu nomor paspor kamu, country of document itu Indonesia, baru kamu klik di I have read and agree. Yap, dan ini dia hasilnya. Vevo ini bermanfaat banget ya. Misalnya kamu bukan apply sendiri, minta orang lain yang apply-kan. Ya, tapi dia bukan agen marah, bukan agen resmi, bukan agen profesional. Nah, di situ kamu minta surat dari IMI. Ya, kalau di grant jadi IMI grant letter. Nah, dari situ kamu dapat nomor visa grant number. Dari visa grant number itulah kamu masukkan ke Vevo. Baru kamu kelihatan apa visa kamu tuh benar-benar di-apply sama dia, apa visa itu benar-benar grant. Karena kamu percaya aja sama agen yang mudah sekali ditipu kan. Bisa aja mereka bilang, udah di-apply, ditolak, tapi nggak ada surat sama sekali. Jangan percaya yang kayak gitu. Mungkin memang nggak pernah di-apply sama dia, bohong aja. Satu lagi ya, informasi buat teman-teman yang visanya sudah granted ya. Jangan langsung berpikir pasti bisa ke Australia, karena sekarang ini ya banyak sekali visa-visa itu yang sudah di granted tapi pada akhirnya di cancel. Jadi sebelum teman-teman beli tiket, teman-teman pastikan dulu visa itu masih valid ya, lewat Vevo tadi yang barusan saya jelaskan. Penyebabnya kenapa bisa di cancel itu variasi ya, macam-macam alasannya kenapa bisa di cancel. Ada juga kasus beliau ini sudah di bandara, lalu karena tidak meyakinkan ya jawaban-jawaban dari aplikan ini, akhirnya visa itu di cancel.
ya. Ada juga yang sudah sampai di Australia, namun karena dianggap tidak taat peraturan, misal membawa rokok atau misalnya tidak mendeklarasikan dengan benar apa yang dibawanya, kan tidak boleh bawa-bawa seperti daging-dagingan semacam itu, bisa juga visanya itu di cancel lalu dideportasi, macam-macam ya alasannya ya. Nah jadi untuk teman-teman yang mau berangkat boleh nih, silakan kalau mau konsultasi. Saya bisa jelaskan tips-tipsnya biar aman lewat imigrasi di bandara, atau juga penyebab-penyebab kenapa visa itu bisa di cancel, dan ya tips-tipsnya supaya tidak di cancel ya. Silahkan kalau mau yang konsultasi, nomor HP saya cantumkan di kolom komentar dan deskripsi. Nah, seperti janji saya sebelumnya, di sini saya mau bahas sedikit tentang gimana sih caranya bisa tinggal di Australia lebih lama, tapi bukan penduduk gelap. Catatan sedikit ya, ada pertanyaan dari teman YouTube kita, Bapak Abdul dari Palembang, satu kampung sama saya. Pertanyaannya, kalau sudah visa turis, sudah di Australia, bisakah apply visa kerja? Jawabannya nggak bisa. Kalau dari visa turis ke visa student sudah nggak bisa lagi sejak tanggal 1 Juli 2024. Sebelumnya masih bisa, kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Tapi peraturan itu selalu berubah-ubah, jadi harus update ya di websitenya. Tapi ya teman-teman, kalau saya boleh kasihin sedikit informasi, visa pelajar ini susah ya. Kecuali kalau kamu itu memang masih muda, semangat belajar masih tinggi, keuangan kamu stabil, bahasa Inggris kamu luar biasa, bolehlah kamu apply visa ini. Tapi kalau misalnya keuangan kamu ya memang ke Australia itu cari uang Apa gitu itu, kan, Bu? uang kamu akan habis bayar uang sekolah aja, itu mahal sekali biaya sekolah di Australia ini. Setelah itu, setelah kamu study, biasanya apply lagi tuh supaya bisa tinggal lebih lama di Australia. Kalau misalnya sudah nggak bisa apply lagi, nanti akan ada namanya visa graduate. Ya, 2 tahun kalau saya nggak salah, itu visa itu 2 tahun. Setelah itu baru kamu bisa apply PR. Apply PR ini nggak mudah ya teman-teman. Apa ya, sangat-sangat sulit ya. Kita harus dapat poin visa namanya, itu salah satu mau ke PR itu ada namanya poin visa. Susah sekali untuk mendapatkan poin itu. Ya bolehlah kamu cek di Google ya apa itu poin visa. Jadi kalau bahasa Inggris kamu lemah ya, aduh mending nggak usah lah apply visa pelajar ini. Pengalaman dari teman saya di Indonesia, dia nggak bodoh ya, dia pintar lah, tapi bahasa Inggrisnya mungkin nggak hebat sekali kan. Dia study di Australia, dia pilih universitas yang bagus sekali, universitas mahal kan ya. Itu udah menurut saya udah pilihan yang salah ya, karena kebanyakan orang study di sini bukan benar-benar mau study ya, untuk alasan aja untuk bisa tinggal di sini ya. Terakhir ya sampai jual tanah ya. Habis itu setelah graduate 2 tahun nggak bisa lagi apply PR, nggak cukup di poin visa tadi ya. Jadi ya nggak recommended lah visa pelajar ini. Saya cerita sedikit ya, banyak yang datang ke Australia ini pakai visa turis, tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk holiday, tapi untuk kerja, dan berniat untuk tidak kembali lagi ke Indonesia walaupun visanya itu udah expired. Saya tidak menyarankan ya untuk menjadi pendatang gelap, tapi saya juga tidak menghakimi. Ya namanya kesulitan hidup, ya mau harus biayain keluarga, jadi terpaksalah seperti ini.
Bahkan banyak yang rela mengeluarkan puluhan juta untuk bisa ke sini lewat visa turis. Kamu mungkin pernah dengar ada yang menawarkan untuk pengurusan visa ke Australia dan bekerja di perkebunan. Biayanya sangat mahal, bahkan sampai 100 juta. Sering orang bilang ini penipuan. Gini loh, saya bukan menyarankan, tapi saya hanya memberitahu tidak semua ya yang seperti ini tuh penipuan. Ada yang benar-benar diberangkatkan ke Australia. Terus gimana prosesnya? Teman-teman yang mau apply lewat mereka biasanya dokumennya tidak lengkap dan atau tidak ada kenalan di Australia. Jadi mereka ini bisa buatkan slip gaji, aspal, asli tapi palsu. Perusahaannya asli, tapi tidak pernah benar-benar bekerja di perusahaan itu. Mereka juga bisa buatkan surat undangan. Setelah itu, mereka apply seperti biasa. Setelah sampai di Australia, udah disiapkan orang untuk menjemput di bandara. Juga sudah disiapkan pekerjaannya di perkebunan. Jadi mereka punya link di Australia. Katakanlah untuk satu orang itu dibayar 10 juta untuk dijemput di bandara dan diberi pekerjaan. Tidak banyak orang yang bisa memfasilitasi seperti itu. Oleh karena itu, mereka memasang harga yang sangat mahal. Sayangnya, pekerjaan yang ditawarkan itu biasanya di perkebunan. We need you to get your passports, please. Passports, immigration and police. Open the door. Saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang memakai metode ini. Walhasil banyak turis yang bekerja di perkebunan. Dan ini dipastikan ilegal. Ini sudah bukan rahasia lagi. Pihak imigrasi sudah tahu bahwa di perkebunan itu banyak sekali turis yang bekerja. Karena itulah sering ada inspeksi mendadak dari pihak imigrasi ke mes-mes perkebunan. Wah, habislah kalau sudah ditangkap sama imigrasi. Di blacklist, di penjara, lalu dideportasi. Kalau sudah di posisi ini, maksudnya sudah terlanjur jadi penduduk gelap karena terlambat apply visa bridging. Lebih baik tidak usah kerja di perkebunan. Kerja di pasar aja atau kerja di restoran lebih aman. Atau bisa juga bersih-bersih rumah. Nah, ini ada videonya. Saya taruh di deskripsi ya kalau mau lihat. Saya tekankan lagi ya, saya bukannya menyarankan untuk menjadi penduduk gelap. Ini kalau misalnya saja sudah terlanjur, itu kan lebih baik seperti ini daripada kamu kerja di perkebunan. Kerja di perkebunan, ancamannya itu bukan cuma dari imigrasi loh. Ancamannya itu bisa dari supervisor kamu, bisa dari teman kamu. Mereka bisa aja ngancam kamu kan, oh visa kamu visa turis kan, kalau kamu nggak ikuti keinginan saya laporin kamu. Atau bisa juga nanti supervisor kamu bilang ke kamu kan, gaji kamu sekian, dikurangin sama dia kan, kalau kamu nggak mau, udah saya laporin. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya udah kamu jadi nurut aja gitu kan, apa yang dibilang sama supervisor kamu. Kembali ke bahasan utama kita, ya terus gimana caranya supaya legal? Gini loh, kalau saya jadi kamu ya, saat ini saya ini penduduk tetap di Australia. Nama lainnya itu PR, Permanent Resident. Tapi katakanlah saya bukan PR dan tinggal di Indonesia, tapi saya mau ke Australia dalam jangka waktu yang lama. Mengajukan working holiday sudah nggak bisa, umur udah lewat 30, pendidikan cuman SMA, terus kalau mau mengajukan visa kerja juga nggak ada keahlian, keluarga juga nggak ada yang bisa sponsori. Terus lalu gimana sih caranya? Saya akan mengajukan visa turis selama 3 bulan. Katakanlah visa itu di-approve ya, disetujui.
setelah sampai di Australia. Nah, sebelum visa saya ini berakhir, saya akan apply protection visa. Apa sih protection visa? Di sini saya nggak jelasin secara detail ya apa itu protection visa, sekilas aja gitu kan. Biayanya murah, cuma $40. Terus berapa lama? Inilah berapa lama, dia nggak begitu jelas berapa lamanya. Ya, tergantung dari kasus kamu ya. Bahkan bisa sampai 6 tahun loh, lama itu. Kalau kita apply visa ini, kita dilarang untuk kembali ke negara. Misalnya kita orang Indonesia, kita dilarang untuk kembali ke Indonesia. Ya, namanya kan kita minta perlindungan di Australia. Jadi untuk apa kita kembali ke Indonesia? Kalaupun kita memang harus kembali, harus ada izin dari pemerintah Australia kalau boleh traveling kembali ke Indonesia. Bukan hanya visa turis ya yang bisa apply visa ini. Jenis visa lain juga bisa, tapi tidak semua jenis visa. Di sana ada beberapa ketentuan dan syarat. Ada beberapa visa yang tidak boleh. Silakan nanti dibaca kembali, buka saja website Australia, imi.gov.au. Ya, di situ kamu ketik aja protection visa. Semua penjelasan ada di situ. Oh iya, teman-teman, nanti di akhir video jangan dilewatkan ya. Di sana ada percakapan saya dengan teman saya yang orang Malaysia. Dijelaskan di situ tips-tipsnya, triknya bagaimana, alasannya apa aja. Ya, dicoba aja nanti didengarkan ya. Bermanfaat kok insya Allah. Ada satu alasan yang perempuan bisa coba, tapi mohon maaf saya nggak bisa sebutkan di sini ya. Kamu silahkan di Google aja. Saya rasa ada di Google. Saya contohkan ya, salah satu teman saya yang ada di Australia, dia berkewarganegaraan Malaysia. Jadi dia datang ke Australia dengan visa turis ya bersama anak-anaknya. Setelah sampai di Australia, dia mengajukan protection visa. Alasannya apa? Alasannya karena dulu mantan suaminya sering melakukan kekerasan rumah tangga. Dikhawatirkan kalau dia kembali ke Malaysia, suaminya akan berulah lagi. Beruntungnya dalam perjalanan mengurus protection visa ini, ibu ini menemukan seseorang ya yang akhirnya menikah dengan dengan beliau. Jadi ibu ini sekarang punya dua pilihan. Kalaulah protection visanya itu ditolak, di-reject, ibu ini masih bisa mengajukan prospective marriage, maksudnya visa pasangan. Berikut ini percakapan antara saya dengan teman saya yang warga Malaysia tentang protection visa, bagaimana cara dia apply, alasannya, triknya. Semoga bermanfaat. Kak, apa kabar itu Kak? Apa protection visamu? Gimana? Sudah medical check up 3 minggu lepas. Tunggulah selalunya lepas 2 bulan lepas medical check up diorang bagi result lah. Oh, udah berapa lama Kak kemarin? 2 tahun apa 3 tahun nunggunya Kak? Nunggunya sebab dulu aku protection visa. Lepas tu sekarang aku partner visa. Oh, nggak diteruskan protection visanya? Protection visa aku terus lagi, tapi aku punya court case hearing ini bulan Ogos. Tapi ini yang aku pergi buat medical check up ini partner visa. Oh, jadi kakak tuh nge-apply protection visa juga, nge-apply partner visa juga gitu? Sebab masa mula-mula aku datang, aku apply protection visa. Lepas tu sudah lama aku kahwin, aku tukar, aku bayar, aku apply partner visa, spouse visa.
So sekarang yang aku pergi medical check up ini tu spouse visa. Kakak kemarin waktu visa turis itu kakak kan datang visa turis dulu kan, baru protection visa kan? Nah, kakak pergi sendiri dulu apa langsung sama anak kakak itu, anak-anak kakak? Aku datang dulu sini 1 tahun. Lepas tu aku apply protection visa. Oh iya, 1 tahun visa turis 1 tahun kak. Visa turis 3 bulan. Sebelum tamat aku apply protection. Oh, pinter banget ya kakak. Mantap. Lepas 1 tahun anak-anak aku datang turis sini. Sama lah aku buat sebelum mati tu turis visa aku apply protection visa. Oh, iya. Jadi diorang tinggal sini lah sama aku. Iya. Aku banyak teman-teman di Indonesia kak ya. Pada nekat, misalnya datang visa turis gitu ya. Habis itu nggak mau balik lagi ke Indonesia kan. Iya. Nah, terus jadi penduduk gelap kak, kayak gitu. Oh, buat apa itu? Iya, aku bilang kan, jangan. Seronok gitu. Kamu tak dapat apa-apa. Lebih baik kamu apply protection ke apa ke. Walau macam mana pun diorang sementara diorang mau bagi kamu last result, itu pun sudah ambil masa 5-6 tahun tau. Itunya, apanya? Protection visa itu? Iya. Aku sini sudah 6 tahun. Dari protection visa kak ya? Dari protection visa. Jadinya, kalau walau macam mana pun kamu masih lagi boleh tinggal di sini dalam orang kata legal ya. Iya, Sah. Jadi kamu tak risau, kamu boleh kerja, kamu boleh itu, kamu boleh ini. Kalau illegal, kamu takut, kamu kena tangkap. Iya. Berarti kalau protection visa boleh kerja ya kak? Boleh. Kalau kamu apply cukup waktu, tak ada lepas waktu, diorang boleh bagi kamu visa A, makna kamu boleh kerja sini. Oh, mantap Tapi ya. kalau kamu tak ikut time, kamu terlepas 1 hari, sudah habis waktu, lepas tu kamu apply balik, diorang akan kasih kamu visa C. That means kamu tak boleh kerja kat sini. Jadi sini caranya kamu mesti mau ikut betul-betul diorang punya rules, tahu tak? Kalau kamu ikut betul-betul, diorang bagi kamu tinggal sini, kerja sini, penduk. One day kamu balik pun, kamu masih ada 6 tahun untuk simpan duit, betul tak? Betul banget. Jadi Terus legal kan kak? buat apa kamu nak masuk sini, tak ada apply visa, duduk illegal, kamu tak boleh kerja lain, kamu cuma boleh kerja farm, cash basis, buat apa? Bener. Itulah, aku mau bagi-bagi informasi kan ke kawan soal protection visa ini kalau kakak nggak keberatan kan. Boleh, tapi kalau kamu mau datang, kamu kena betul-betul macam turis. Sebab diorang sudah tahu ini taktik. Taktik ni diorang sudah tahu. Udah banyak yang pakai ya kak. Sudah banyak orang pakai. Jadi diorang akan cek kamu punya phone, apa semua. Kalau kamu ada nampak, kalau diorang cek, mesti tidak mau ada siapa-siapa kontak dekat sini, macam kamu datang melancong sahaja. Iya, awalnya gitu kan. Jadi seolah-olah benar-benar mau turis gitu kan kak. Bukan datang sini mau kerja. Datang sini mau turis. Tapi bila sudah sampai sini, kamu pandai-pandai kamu lah. Macam tu. Pinter. Aku itu sebelum datang sini aku sudah kaji. Baca-baca terus ya, Google ya. Kalau di Indo kayaknya belum banyak yang tahu loh kak protection visa tuh. Taunya udah
turis. Visa bukan Gelap. semua orang tahu. Tak semua orang tahu. Hmm. Even kawan aku negara lain Mm-mm. macam Thailand, macam Myanmar, diorang pun tidak tahu ini. Diorang pun tak tahu you boleh apply protection sini. Mm-mm. Faham tak? Iya, benar. Agak Even banyak ramai tu. Malaysian punya orang pun dekat sini yang duduk illegal. Faham? Sebab diorang tak ambil serius tau. Iya. Diorang fikir macam, oh aku boleh duduk sini, pendatang, illegal pun tak apa. Sebenarnya, macam tu lagi susah. Mm-mm. Macam aku punya kawan sekarang, illegal, tapi sekarang dia mau minta balik visa. Masih boleh apply. Kat mana Ada kan? cara dia. Kalau kamu sudah sini illegal, tapi kamu sudah macam, kamu mau apply balik visa ya? Kamu Ada. mau apply balik visa legal balik? Bisa. Bisa. Apa nomor itu subclassnya? Tapi kamu kena pergi sana itu Asylum seeker sana, kamu tahu? Silent seeker. Asylum seeker sana ada itu free lawyer. Pergi sana, jumpa free lawyer sana, tapi you kena book lah pagi-pagi. Hari apa, I tak ingat dah. Oh, bisa juga kayak gitu ya, Kak ya. Misalnya kita turis kan, terus visa kita udah habis, tapi kita nggak pulang gitu. Bisa. Tapi diorang pasti tak akan bagi kamu visa yang boleh bekerja. Sebab kamu sudah tinggal sini, kamu sudah tidak ikut betul-betul prosedur. Faham? So dia akan bagi kamu stay, but you can't work. Iya. Yes. But tak apalah, at least banyak je lagi. Macam some restaurant they pay you cash, Iya. Yeah, you masih boleh kerja dekat city, rather than illegal, you takut polis tangkap you, cuma boleh kerja dekat farm saja. Iya, di farm juga bahaya loh, Kak, kerja di farm itu. Kadang ada Betul. inspeksi mendadak kan? So ada cara, tapi you kena pergilah. Iyalah. Boleh. Iya, teman-teman nih kan pada nekat kan. Nah, makanya aku inget kakak kan, protection visa. Aduh, pas banget lah ini kan kakak. Wih, mantap ya. Sekarang udah $40, Kak, naik $5 protection visa. Naik $40. Dulu aku $35. Iya, murah lah ya. Susah, memang susah lah. Banyak benda nak isi orang tebal, tapi you belajar daripada A sampai Z. Iya, lumayan kan dapat 5 tahun 6 tahun kata kakak. Macam aku belajar dari A sampai Z. Kamu tanya apa pun, semua aku tahu pasal visa. Wah, kakak bisa buka konsultasi kakak ya. Bisa buka konsultasi. Oh iya. Boleh aja. Aku nggak apa-apa bagi informasinya ke kawan-kawan ya, Kak. Aku nggak sebutin nama lah. Ya, bagi tahu je. Boleh, boleh. Kadang-kadang aku fikir ini saja. Kamu duduk negara kita macam kita duduk negara kita hidup bukan senang ya. Susah. Lepas tu macam saya dulu, macam aku dulu, aku ibu tunggal. Tujuan aku datang Australia mau cari rezeki untuk anak-anak aku. Jadi aku fikir, kita fikir niat kita baik kan? Iya. Pasti Tuhan akan tolong. Insya Allah ya. Kalau kamu niat tidak baik, pasti Tuhan takkan bantu.
Jadi pasti ada jalan. Pasti. Mm-mm. Janji niat mesti betul. Kak, kira-kira apa lagi lah Kak yang bisa dijadikan alasan untuk protection visa ini? Kalau ikutkan negara kita tak diterima. Indonesia tak diterima. Malaysia tak diterima sebagai untuk apply protection. Tapi boleh kalau kamu gay atau lesbian ataupun kamu mau tukar agama ataupun negara kamu perang ataupun politik punya problem. Lagi satu apa? Itulah antara dia. Susah nak lulus, tapi dalam tempoh untuk proses tu bukannya setahun 2 tahun tau. 6 tahun. Dalam tempoh tu, kalau kamu dekat sini, kalau perempuan, kamu cari lelaki sini, kahwin ke apa, 6 tahun panjang masa kan. Iya. Cari jodoh ke, apa ke, macam-macam cara ada. Lepas tu, bila kamu dapat orang lelaki sini, kahwinlah. Dapatlah partner visa. Apply partner visa dah Mantap. Mantap. Iya. Kena ada plan untuk diri sendiri. Iya, benar. Takkan kita nak balik negara kita. Takkan. Iya. Cerdik kakak ini ya, cerdik pandai. Iya, betul. Ya paling enggak walaupun terakhirnya ditolak kan sudah 6 tahun ya kak. Sudah 6 tahun. At least kamu boleh simpan duit lagi, boleh hantar negara kamu balik. Kalau kata kamu balik pun kau masih ada duit lagi dalam simpanan. Kau boleh buat bisnes. Katalah kamu tak diterima di sini. Iya, benar. Kan? Iya. Pas. Tapi kalau kamu fikir kamu nak duduk sini sampai bila-bila, kamu kena fikirlah cara lain. Kalau cara ni susah, pergilah cara lain. Cari boyfriend ke, kahwin orang sini ke, apa ke. Kan? Iyalah, tapi itu udah pilihan paling bagus lah kak dibanding apa nggak ngurus apa-apa gitu kan, langsung ilegal. Betul. Aku bab visa ini paling aku takut. Aku paling jaga. Sebab aku tak mau susah tau. Lagipun bukan aku satu orang, aku dengan anak-anak. 3 ya anak kakaknya kalau nggak salah. 4. Tapi Mantap. sekarang dah okey lah sikit, alhamdulillah. Sekian dulu percakapan saya dengan teman saya yang orang Malaysia. Mungkin tanpa teks pun Anda udah mengerti ya, karena bahasanya kurang lebih sama dengan bahasa kita, agak campur-campur Inggris sedikit. Ya, bagi teman yang masih penasaran, silahkan boleh konsultasi protection visa. Tapi ya, protection visa ini hanya bisa apply setelah ada di Australia, tidak bisa apply dari Indonesia. Yaitu catatan penting ya. Ya, untuk konsultasi biayanya tidak murah ya kawan-kawan, karena ini ilmu dan juga memakan waktu sangat lama untuk prosesnya. Terima kasih telah menonton Zara Channel. Semoga teman-teman suka videonya. Ya, dan menekan tombol like. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat berikutnya. Bersama saya Zara Channel. Sampai jumpa lagi.